Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami Vlog Si Rover. Pada perjalanan kali ini kita akan menuju ke rumah Mbah Surami yang berada di Desa Bayu. Dan sekarang kita berada di rumahnya Mbah Wati di Mojo Kulon, Sragen Kota. Sekarang kita akan, sebelum kita menuju ke rumahnya Mbah Surami, kita akan muter-muter dulu ke kota Sragen. Nah, kita lihat ada apa sih dengan kota Sragen. Sekarang kita masih berada di Kampung Mojo Kulon. Nah, di depan sana di pertigaan itu sudah yang rumah yang terlihat itu sudah memasuki wilayah Mojomulyo dan kita berada di Kampung Mojo Kulon. Jadi kita tepat berada di perbatasan. Nah, kita nikmati perjalanan kita melewati komplek. Ini bukan komplek perumahan, ini perkampungan, tapi sangat tertata seperti di komplek-komplek perumahan. Sangat padat penduduk. Mojo Kulon, Mojomulyo sangat padat penduduk. Dan ukuran jalannya ini seukuran satu mobil dan satu motor. Jadi kalau berpapasan kita harus minggir sekali dan nanti pelan-pelan biar tidak terjadi crash. Kalau ada dua mobil ya terpaksa ngalah sebelum melewati gang ini. Dan kalau nah ini contohnya, ini kita kan bertemu dengan pengendara motor dan pengendara motornya auto minggir dan kita pun juga auto minggir. Nah, saling menghargai, baik buat para pengguna jalan. Nah, nanti kita akan menuju ke jalur ring road. Nah, ini tembusan dari jalan RA Kartini. Jadi ini ring road selatan Sragen. Dan di sini ini harusnya Perboden ini. Perboden ke arah kanan, tapi tadi ada mobil yang bergerak ke kiri. Kalau motor boleh, tapi kalau mobil itu ada jamnya. Nah, kita mobilnya ke kanan semua. Kita lihat dulu sebelah kanan. Ingat, ini seberangannya ini kan agak menanjak, jadi ya kita harus main handrem atau main kopling dengan baik. Nah, dan tidak perlu terburu-buru teman-teman kalau menyeberang, karena apa? Buru-buru berbahaya. Santai, tenang, aman semuanya. Nah, kita sekarang memasuki ring road Sragen. Ini adalah ring road selatan. Nanti di depan sana ada rel kereta api, sebelah kanannya itu tepat stasiun kereta api Kota Sragen. Nanti kalau kita nengok kanan itu terlihat, karena kita sedang mengendarai, kita tidak boleh tengok-tengok dulu. Dah, lurus terus dulu. Nah, fokus dengan jalan. Nah, kita sekarang akan memasuki Jalan Raya Sukowati. Nah, bagi rekan-rekan biasanya kalau Sragen yang paling dihafali nih Jalan Raya Sukowati ya, Kota Sragen. Kita akan ambil kanan dulu sebelum nanti kita pulang ke rumah Mbah Surami di Bayur Masaran. Nah, di sini. Oh iya, perlu dikasih info buat masing-masing semua. Ini bapak-bapak kalau kita di jalan sering ketemu ini sama Pak Oga yang membantu di jalan. Usahakan untuk memberi mereka perhatian, karena mereka itu kita yang memberi perhatian. Nah, para pengguna jalan. Dan mereka sangat membantu kita di perjalanan. Kadang kalau tidak ada Pak Oga kan macetnya luar biasa. Dan mereka membantu kita, terutama pengguna mobil, dicarikan jalan. Nah, sukses buat Pak Oga. Yuk kita kembali ke perjalanan kita. Ini Kota Sragen, saudara-saudara. Jalan Raya Sukowati. Wah, kotanya sangat asri sekali, bersih. Nah, kita sekarang berada di dekat sebelah kanan itu ada kantor dinas kesehatan dan Bank Jateng. Nah, ini plat nomornya kita sembunyikan dari ancaman para pembeli togel nanti, karena bisa dipakai untuk beli togel. Kita tutupi biar tidak dipakai untuk beli togel. Ingat, jangan beli togel, dosa. Kita lanjutkan perjalanan. Nah, kita akan menuju ke warung steak. Kelaper nih. Nah, merah lagi guys.
edisi maklum ini edisi lebaran, dikit-dikit berhenti, jalannya lumayan padat. Tapi ini masih cukup lenggang karena apa? Sejak adanya jalan tol ini, menurut saya Jalan Raya Sukowati ini tidak terlalu ramai. Kalau dulu itu macetnya luar biasa. Biasanya itu bisa nyebrang kalau ada lampu merah. Nah, kalau nggak ketemu lampu merah nyebrangnya sulit sekali, walaupun naik motor. Tapi semenjak ada jalan tol, sebagian pengguna kan otomatis melalui jalan tol. Jadi sudah ada yang lewat jalan tol, dan di batas kota Sragen itu sudah dialihkan. Jadi dialihkan menuju Ring Road Utara kalau dari barat. Otomatis yang dari arah ini kan kita dari arah barat itu otomatis lumayan longgar. Nah, kita sudah hijau, kita jalan lagi. Nah, sebelah kanan itu ada Bank Jateng itu. Aduh itu. Bapak-bapak siapkan ATM, bapak-bapak. Tarik uangnya buat lebaran. Nah, kota Sragen seperti ini saudara-saudara. Kota kecil, bersih, nyaman, tertata. Terima kasih Bu Bupati Kusdinar. Sudah dibantu ini merawat kota Sragen menjadi semakin lebih baik lagi. Waduh, ngeblur guys kacanya. Nah, sebelah kanan ini adalah Masjid Raya Al-Falah Sragen. Nah, di sebelah belakangnya tadi adalah stasiun yang kita sebutkan tadi, berada tepat di dekat Masjid Raya Al-Falah Sragen. Tapi kita tidak akan ke situ dulu, kita akan menuju ke Star Stick karena perut kita sudah keroncongan, lapar. Nanti anak lanang kalau nggak segera diajak makan ini nanti bisa keroncongan. Kita menuju ke Warung Stick. Warung Stick tepatnya ini ada di jalan, aduh saya kalau nama jalan Sragen tidak terlalu hafal, walaupun orang asli Sragen. Nanti kita ini belok kiri, dari arah sini kita belok kiri. Ini tuh, tapi saya apal, ini nanti tembusnya kemana apal. Tapi kalau nama jalannya saya nggak apal. Ini kalau terus lurus, kita nanti ke Pasar Ngelangon, Pasar Joko Tingkir, Pasar Kebo. Jualan di situ tempat jualan sapi. Duluan awalnya jualan sapi kan di dekat Sragen Tengah, tapi dipindah ke Pasar Ngelangon. Nah, kita sudah akan sampai di Warung Stick. Sebentar lagi kita akan belok kanan. Kira-kira Warung Sticknya ramai apa enggak ya? Biasanya ramainya wow sekali. Kita lihat saja. Nah, untuk jalur yang kita lewati ini, sebelah kiri ini, depan ini, kita nanti kembali ke lampu merah yang tadi. Kemudian untuk lurus adalah ke Pasar Joko Tingkir, Pasar Sapi, Pasar Hewan. Pasar burung juga ada di sana. Nah, kita belok kanan menuju ke wilayah Warung Stick yang tepatnya berada di belakang Pemda Sragen. Nah, di sekitar komplek Pemda kan nanti ada Pemda, SMP 2, alun-alun dan sebagainya. Nah, di depan sana, nah ini ada blok ini banyak ini. Kiri kanan kita ada banyak warung makan dan terlihat parkirnya banyak, alias penuh, kayaknya penuh semua. Termasuk ini yang angkringan pun juga penuh, lebaran pada jajan keluar. Nah, di depan kita lihat, iya ada parkirnya, ada isinya lagi. Aduh, ini lagi dicarikan ini sama mamangnya ini. Sabar, kita tunggu dulu. Ada enggak ya? Ada enggak ya? Wah, kayaknya digeserkan motor itu. Kita akan berhenti di samping mobil putih ini. Duh, sempit sekali. Tapi kita coba. Sudah ada mamang yang akan membimbing kita menuju ke tempat parkir yang nyaman. Nah, sambil menunggu bapak parkirnya, mamangnya menyiapkan tempat, sedikit cerita tentang wilayah di sekitar sini. Ini adalah komplek wilayah belakang Pemda. Di sini nanti kita kalau belok kiri itu nanti kita menuju ke itu
namanya apa ya itu yang jalur tengah Sragen nanti. Oh iya, namanya Cantel, namanya itu desa Cantel. Ada Cantel Wetan, Cantel Kulon. Nanti kalau kita belok kiri ke Cantel Wetan, sedangkan kalau kita belok kanan itu nanti kita ke Pasar Bundur. Nah, yuk kita jalan. Dapat parkir guys. Pelan-pelan saja, yang penting aman. Tipis sekali ini antara tiang dan mobil. Lumayan tangannya berat, nasib yang belum pakai power steering ini. Alhamdulillah, sekali putar saja. Ya, kita sampai di tujuan kita. Nah, aplikasi yang saya tampilkan ini menggunakan aplikasi Relief. Jadi Bapak Ibu yang sedang perjalanan bisa menggunakan Relief. Nah, sembari kita menikmati makan siang kita, nanti kita akan ditunjukkan jalannya. Jadi kita bisa mengabadikan beberapa momen. Ini kebetulan tadi sinyalnya agak hilang, jadi garisnya cuma lurus saja. Nah, kita akan lanjutkan lagi perjalanan kita menuju rumah Mbah Surami. Kita akan mengambil jalan yang tadi kita lewati biar lebih cepat. Tapi karena sekarang waktunya sudah mepet sholat asar, nanti kita mampir dulu ke Masjid Raya Al-Falah Sragen. Nah, kita kembali lagi ke Jalan Raya Sukowati. Nah, karena kita nanti mau mampir terlebih dahulu ke Masjid Raya Al-Falah, sedikit cerita tentang Masjid Raya Al-Falah ini. Jadi Masjid Raya Al-Falah ini dulu waktu saya sekolah itu mungkin belum seramai sekarang. Ramainya mungkin hanya pas sholat Jumat dan event-event tertentu saja. Tapi kalau sekarang Masjid Raya Al-Falah 24 jam nonstop. Masya Allah. Bagi Bapak Ibu yang melewati kota Sragen, butuh tempat menginap, bisa mampir ke Masjid Raya Al-Falah Sragen. Dan ada keamanannya juga. Ada hotel kapsulnya juga, bisa sewa. Menarik sekali. Jika nggak ada duit bisa minta gratis. Masya Allah, takmirnya mantap-mantap. Nah, sebentar, jalannya penuh ini, kita pelan-pelan. Nah, kalau pakai kijang ini Bapak Ibu, ini keuntungannya ini, ujungnya ini kita kelihatan. Jadi kita untuk resiko bersenggolan dengan kendaraan yang lain itu lebih kecil. Seperti itu. Jadi ujungnya kan kelihatan, ujung paling depan itu terlihat. Itu keuntungan menggunakan sebenarnya mobil-mobil zaman dahulu itu lebih safety. Karena apa? Karena modelnya itu sangat mudah kalau kita naiki. Kita lihat ujung-ujungnya terlihat semua. Seperti itu. Nah, sekarang kita sudah sampai di lampu merah perempatan Polantas. Ini sebelah kiri itu terkenal toko toko sepeda. Nanti di depan kita sebelah kiri ada Masjid Al-Falah Sragen. Nah, kita udah mau sampai. Dan di kiri kanan kita ini bangunan-bangunan lama sebenarnya. Ada toko-toko kayak toko apa itu, lemari dan sebagainya. Nah, kita sampai di Masjid Al-Falah Sragen. Kita sen, jangan lupa kalau belok itu ngesen. Beloknya kiri, yang ngesen kiri. Pelan-pelan, alhamdulillah parkirnya tidak penuh, kita bisa masuk lengang saudara-saudara. Di sebelah kiri itu nanti biasanya anak-anak muda pada berkumpul. Nah, kita parkir di sini. Kita parkir di sebelah kanan. Banyak mobil, tapi ini kondisinya lengang, biasanya penuh. Kita coba, kita lihat dapat tempat enggak. Wah, kita malah dapat tempat spesial ini ternyata. Wih, dekat dengan Kijang Kotak. Wah, spesial sekali ini. Nah, sekarang kita akan melanjutkan lagi perjalanan kita menuju rumah
Mbah Surami di Bayur Masaran. Pelan-pelan mari kita menuju Jalan Raya Sukowati lagi. Ini kondisinya kalau di mobil cukup sepi. Kalau menurut saya cukup sepi, biasanya penuh, jadi harus nunggu satu-satu keluar baru bisa keluar, dan kadang ada yang parkir di luar juga. Kalau ini cukup lengang. Nah, di depan itu ada kontainer itu kantornya. Nah, ada anak muda ini yang gerakin masjid menjadi ramai. Di depan sana banyak stand. Nah, ada tempat diskusi publik, ada yang jualan. Wah, mantep pokoknya, Masya Allah. Iya, Bapak Ibu yang mungkin pengen infak di sini, berbagi di sini, tinggal ngubungi takmirnya saja. Saya mau bagi-bagi nasi ya sih bisa, saya mau ada bisa, ada masalah umat bisa. Nah, di depan kita adalah Bank BRI Kota Sragen. Nah, jadi kalau yang ingin ke Bank BRI Pusat ada di depan Masjid Al-Falah. Ya, kita menuju ke Masaran, kembali ke Jalan Raya Sukowati. Dan di sebelah Masjid Al-Falah ada Gereja Sragen. Nah, setelah itu ada SMP Negeri 1 di sebelah kiri. Kita lanjutkan lagi. Jalannya cukup sepi sore ini. Mungkin lagi pada arisan atau kecapean ya ini, lebaran muter-muter. Tapi ya saya jujur ini termasuk dampak tol ini. Lumayan, jadi jalan lumayan lenggang, jalan kota. Alhamdulillah, kalau bagi saya alhamdulillah. Nah, kita sudah sampai Bangjo. Belah kiri ada BPD Jateng. Nah, ini kantor pusatnya Sragen dan kantor dinas kesehatan. Nah, kita lanjutkan perjalanan. Ingat, di lampu merah jangan nyelonong. Walaupun sepi jangan nyelonong. Hati-hati tetap. Mari kita lanjutkan perjalanan kita. Dan ini kita masih berada di wilayah Kota Sragen, Kecamatan Kota. Ini kita berada di Sragen Kulon. Kelurahannya itu Sragen Kulon. Jadi kalau Sragen itu ada Sragen Wetan, Sragen Tengah, Sragen Kulon. Yang enggak ada Sragen Selatan. Sragen Lor itu ada, tapi saya lupa itu kelurahan apa desa, tapi ada Sragen Lor. Ini cukup, nah ini di pinggir ini, lumayan ini yang parkir ini. Nah, kita lanjutkan perjalanan. Jalannya mulus. Aduh, habis skincare ini, alhamdulillah. Nah, di depan kita ada bus ini. Bus apa ini? Kayaknya bus Eka ini, tapi kok beda. Oh, bus Eka-nya sudah dijual kayaknya, itu bekas bus Eka itu. Nah, kita sekarang sudah berada di pertigaan Teknopark. Jadi nanti kalau kita ke kanan itu ada Teknopark Sragen, ada kantor Teknopark, terus ada taman kota, hutan kota, ada danau kota. Kemudian itu kalau kita nyari kartu kuning itu kantor apa ya itu. Nah, itu di sebelah kanan ada juga Koramil di sebelah kanan. Kemudian nanti ada kantor DPRD Kota Sragen. Nah, kita teruskan. Waduh, ini di depan kita ini ada Kijang juga ini. Mantap, Masya Allah. Walaupun usianya sudah sesepuh ini sebagai mobil, tapi kita masih banyak menemuinya di jalanan. Kijang Rover pantang minder. Kita lanjutkan perjalanan. Nah, di sebelah kiri kanan kita itu adalah ada Samsat, ada gedung DPR. Kalau sebelah kiri itu ada tempat futsal, rumah makan, terus pom bensin. Terus depan kita masuk wilayah Gambiran. Nah, kita masuk ke Gambiran.
Wah, ini kita masuk zona aman. Waduh, jalannya ada lubang sedikit. Aduh. Ada tombol sedikit ternyata, saudara-saudara. Kita lanjutkan perjalanan. Nah, nanti di depan ada lampu merah, terus kita keluar dari kota Sragen. Kita masuk ke Kecamatan Sidoarjo. Bukan kabupaten ya, Kecamatan Sidoarjo. Jadi kalau ke kiri itu kita nanti menuju Kecamatan Kedawung. Ada desa Pengkok, desa apalagi itu. Duh, namanya merantau mah lupa ya namanya ya. Ada Turi, desa Turi, sebelah kirinya itu desa Turi. Nah, ini daerah Gambiran. Ya, kita lanjutkan perjalanan kita. Nah, di depan ini sebelah kiri ini satu-satunya yang termasuknya pusat rehabilitasi tunagrahita. Nah, itu salah satunya ada di Sragen. Nah, tidak di setiap kota ada, tapi di Sragen ada. Di Bapak Ibu yang memiliki saudara mungkin bermasalah menghadapi ujian sebagai tunagrahita tua, kebetulan tidak ada yang merawat, sudah ditinggalkan orang tuanya, mungkin bisa menghubungi kantor di sini. Nah, ya kalau tidak bisa merawat, tapi kalau bisa merawat lebih baik dirawat sendiri, seperti itu. Nah, sebentar lagi kita akan memasuki, nah ini termasuk area yang terkenal di Sragen itu adalah Pungkruk. Jadi kalau orang luar itu taunya biasanya Sragen ini mana? Kalau dari Pungkruk, karena apa, kalau naik bis itu mesti di Pungkruk itu kondekturnya itu mesti ngomong, yo Pungkruk. Nah, itu Pungkruk itu kalau dari barat termasuk destinasi yang dikenal dari Sragen. Kalau Masaran malah jarang, karena apa, kalau bis-bis besar itu nanti bis tidak boleh menurun, kan tidak boleh turunnya di Pungkruk ini. Nah, kita lanjutkan perjalanan kita. Sekarang kita udah sampai Beta, ini kawasan area pabrik. Jadi sebelah kanan kita itu pabrik, ada Java, pabrik pakan ternak seperti itu. Nanti ada pabrik tekstil dan sebagainya. Nah, kita nikmati perjalanan kita. Dan bagi Bapak Ibu, ingat selalu berhati-hati dalam berkendara. Nah, walaupun kita tua, kita kejang, ternyata kita bisa menyalip Innova yang lebih muda. Kenapa kita bisa oh ternyata nggak jadi, Innovanya kencang lagi. Mungkin malu, aduh disalip sama Kijang ini, nggak mau. Oh bukan Innova, Avanza. Nah, sebelah kiri kita itu tadi rumah sakit PKU Masaran. Kita memasuki wilayah Masaran. Sebentar lagi nanti kita akan sampai di rumah Bayur. Nah, mari nikmati perjalanan kita. Tetap semangat Bapak Ibu. Kalau ngantuk jangan lupa menepi, minum kopi. Kalau saya sebenarnya jarang minum kopi, jadi kalau pas pergi-pergi aja minum kopi. Kenapa minum kopi? Biar tidak mengantuk. Nah, seperti itu. Biasanya saya minumnya yang botolan minumnya. Jadi satu takaran itu saya minum beberapa kali. Dan kalau memang benar-benar ngantuk ya minggir tidur seperti itu. Jangan dipaksakan. Karena yang sudah-sudah itu banyak kejadian ya. Ngantuk dipaksakan jalan. Ya, ada yang menubruk, ada yang keluar jalur dan sebagainya, kan membahayakan bukan hanya diri sendiri tapi juga nyawa orang lain. Nah, kita sebentar lagi akan sampai di wilayah pusatnya Kecamatan Masaran, Pasar Masaran. Nanti di kiri kanan ini nanti udah mulai banyak kantor dan pusat kesehatan seperti itu. Bagi rekan-rekan yang sudah lama tidak lewat Masaran, sekarang Masaran jalannya besar, 4 lajur bos. Senggol dong Kabupaten Sragen, jalannya udah besar-besar. Jadi ya seperti inilah proyek dari pemerintah, karena kan tidak mungkin pemerintah langsung membangun semuanya, jadi bertahap. Alhamdulillah sekarang jalur yang 4 lajur sudah sampai Kabupaten Sragen. Terima kasih pemerintah sudah mempermudah kami. Gas terus.
Ya, kita terus ikutin anak muda itu depan Avanza, Mas. Anak muda. Kita yang tua di belakang saja. Nah, nanti, dan kalau kita ngikutin jalur utama ini terus nanti kita akan sampai Palur. Palur itu ikutnya Karanganyar. Kalau pas pentokan Palur belok kiri ke Karanganyar, belok kanan ke Solo. Nah, jadi Sragen itu berbatasan dengan Karanganyar. Sebelum masuk Solo kita lewati Karanganyar terlebih dahulu. Nah, kalau di Masaran secara gedung berbeda tadi dengan yang Sragen, tapi di sini termasuk cukup padat, cukup ramai. Nah, kita sampai di perempatan Masaran. Nah, di sini sebelah kanan itu pasar, cukup ramai. Hati-hati di sini. Nah, ingat kalau nyebrang dibantu Pak Oga, jangan lupa Pak Oganya dikasih angpau. Biar Pak Oganya makin bersemangat. Nah, kita biasanya lewat ke kanan, tapi ini kita ingin mengisi bensin dulu karena kita mau pulang ke Cilacap. Jadi persiapan kita isi dulu biar nanti tinggal jalan ketika pulang ke Cilacap. Di depan kita ada pom bensin nanti sebelah kiri. Dan ingat kalau pas di pom bensin jangan main HP, mesin dimatikan. Yang di dalam mobil harus bersabar. Kenapa? Karena untuk keamanan kita semua. Kita isi Pertalite dulu. Tapi kalau saya suruh milih, sebenarnya sebagai seorang pengemudi saya milih pakai premium, lebih murah. Selain lebih murah juga lebih cocok untuk kendaraan tua yang saya naiki ini. Alhamdulillah. Kita sampai ke pom bensin. Pelan-pelan saja. Jangan sampai salah ya, terlebih tempatnya itu bensinnya itu sama antara Pertalite dan Dexlite. Nah, setelah selesai kita isi, tadi kita isi 150.000 dan maaf tidak boleh direkam karena apa? Takutnya nanti terjadi radiasi dari HP ke mesin bensin. Kita lanjutkan perjalanan kita, tinggal paling 2 kilo lagi, 3 kilo lah sampai ke rumah Bayur. Nah, perjalanan kita ini Masaran yang menuju ke arah Palur. Di sini termasuk yang jalurnya sudah diperbaiki 4 lajur. Kalau di tahun 2020 itu masih 2 lajur. Jadi belum selebar ini. Sekarang sudah lebar sekali. Nah, kalau di sebelah kanannya ini sebenarnya ada jalan tol. Jadi jalan tol dengan jalan raya yang berada di Masaran ini sebenarnya nggak jauh, dekat, cuma terpisah sawah. Nanti kalau di sini salah satu pemandangannya kita bisa melihat jalan tol seperti itu. Dan ada rest area juga. Karena kita lewat sini ya kita nggak bisa ke rest area. Sebenarnya ini kalau kita putar balik ini lebih cepat, tapi kita pengen lewat depan nanti kita lihat monumennya Sragen. Nah, salah satu orang kalau masuk Sragen tahu, oh ini sudah sampai Sragen ini. Nanti ada di depan ada Menara Gading. Yuk kita gas. Ternyata ada beberapa lubang. Semoga dinas terkait menonton tayangan ini dan langsung bergerak untuk memperbaikinya. Tapi secara keseluruhan jalannya bagus sekali. Udah, kalau disuruh mengasih nilai itu antara 1 sampai 10 ya saya kasih nilai 8,5 sampai 9. Udah sangat bagus sekali jalannya. Kalau ada lubang sedikit-sedikit ya wajar lah, karena daerah sini itu kadang banjir juga sih. Walaupun banjir tapi masih ada genangan, tapi jalannya masih bagus ya, cukup alhamdulillah ini.
Nah, kita sampai di persimpangan itu arah kiri itu nanti kita akan menuju ke Surabaya. Tapi bukan Surabaya Jawa Timur, Surabayanya Sragen, Pasar Surabaya. Nah, namanya. Belok ke kiri. Itu nanti selain itu kita juga bisa ke Desa Pengkok, ke Kedawung, ke Kerjo, ke Batu Jamus. Nah, kalau Batu Jamus biasanya pada tahu Sragen, mana perbatasan Sragen sama Karanganyar, Batu Jamus pada tahu. Terminal Batu Jamus. Jirapan itu tadi ke belok kiri. Nah, kita sekarang sampai di persimpangan. Tadi kita terlewat ya Tugunya Sragen. Nah, ya, kita belok ke kanan. Set pelan-pelan, pelan-pelan. Ya, tidak perlu terburu-buru. Sayangi keluarga Anda, sayangi diri Anda sendiri, sayangi juga orang lain yang lewat. Ada pepatah mengatakan, jika kamu menyayangi dirimu sendiri, kamu juga harus menyayangi keluargamu, apalagi orang lain. Pepatah yang ngeluarin saya sendiri. Aduh, Pak Oganya di sebelah kiri ini. Aduh, nggak bisa ngasih ini. Aduh, sorry Pak. Aduh, kalau di sebelah kiri ya gitu saya kesusahan. Tapi bagi rekan-rekan, usahakan kalau bertemu Pak Oga dibantu dikasih. Karena mereka itu kita yang bantu. Nah, tunggu. Ya, seperti ini. Kita jadi pengendara yang sabar. Tidak perlu menyerobot. Nanti ada waktunya lewat. Ibaratnya kalau kita sampai rumah itu cuma telat 1 menit, 2 menit, 5 menit pun sebenarnya nggak masalah sih. Yang penting kita selamat sampai tujuan. Kita gas. Sepi guys. Nah, kalau jalan desa rata-rata udah bagus. Sudah ini jalan kabupaten udah bagus. Nanti yang jalan desa karena program desa itu diawasi ketat baik oleh pusat maupun masyarakat. Jadi terlaksana dengan baik. Insya Allah jalan-jalan itu rata-rata udah udah bagus. Berarti programnya terlaksana dengan baik. Terima kasih kepada Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, Bapak Jokowi yang sudah melaksanakan program pembangunan desa. Jadi sudah mantap ini. Oh iya, terima kasih pada Ibu Megawati, Bapak B.J. Habibie, Bapak Gus Dur, Bapak Soekarno, Bapak Soeharto, karena beliau-beliau juga lah yang sudah membangun pondasi buat negara kita. Nah, kita udah sampai di wilayah Bayur, dan sudah sampai di Desa Kliwonan. Nanti rumah kita berada di dekat klinik Amanda. Tapi bukan Amanda yang di TV itu ya. Klinik Amanda. Bagi yang pengen sunat lagi bisa ke klinik Amanda. Sakit juga bisa karena itu komplit termasuknya. Nah, kirinya sawah, kanan pemukiman warga. Dan ini kalau mentok terus nanti sampainya ke Bengawan Solo. Tidak jauh dari Bengawan Solo di sini. Wah, ini ada bis masuk desa ini. Wah, yang tadi nih yang ketemu buser. Kayaknya ada yang kondangan ini. Nah, kita akan sampai. Kita belok dulu, set. Nah, kita sampai klinik depan rumah kita. Di depan ada rumah kita, Terima kasih sudah bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantengin terus channel kami, jangan lupa subscribe dan like.